Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di tengah suara tembakan, tubuh Anderson tiba-tiba roboh ke lantai, menggunakan cara yang tampak menggelikan untuk menghindari peluru. Sementara itu, Klein yang belum sepenuhnya memahami situasi, melompat ke samping dan mengaktifkan spirit vision-nya sambil menarik revolvernya. Reaksi pertamanya saat itu adalah Anderson telah bertindak lewat batas dalam perburuannya tadi malam, dan kini menjadi target balas dendam. Ia hanya ingin berteriak, "Aku tidak mengenalnya. Ini tidak ada hubungannya denganku." Di meja sebelah Anderson Hood, seorang pria tambun yang mengenakan kemeja dengan lengan tergulung melempar garpu dan pisau, lalu tiba-tiba mengeluarkan senapan berburu laras ganda yang sudah terisi peluru, mengarahkannya ke tanah, dan menarik pelatuk dari posisi yang lebih tinggi. Rangkaian aksi ini hampir terjadi bersamaan dengan pemilik hotel, tetapi sedikit lebih lambat karena langkah yang lebih banyak. Bang! Tembakan peluru sebar menyemburkan pecahan kecil tak terhitung jumlahnya, membuat lantai dipenuhi lubang. Meskipun Anderson sempat menghindar dan lolos dari sebagian besar ledakan, ia tetap terkena sebagian serpihan, sisi tubuhnya langsung tercabik. Tepat ketika Klein hendak membunuh pria tambun bersenapan laras ganda itu untuk membantu Anderson Hood keluar dari bahaya, ia menyadari bahwa pria itu tiba-tiba berubah kosong, sama seperti pemilik hotel. Lalu ekspresinya dipenuhi keterkejutan dan kengerian seolah baru tersentak dari lamunan. Tidak benar. Mereka bukan penyerang sebenarnya. Klein dengan rasional menghentikan upayanya menarik pelatuk. Ia cepat menyapu pandangannya ke seluruh restoran. Karena tak menemukan apapun dengan spirit vision-nya, ia mengetukkan ibu jari kirinya 2 kali pada ruas pertama jari telunjuknya, mengaktifkan penglihatan benang tubuh roh. Saat itu, semua pria dan wanita di restoran telah berdiri dengan panik akibat baku tembak mendadak. Mereka semua bergegas menuju pintu keluar. Ketika melewati Anderson yang berguling, seorang wanita berpakaian elegan dengan paras cukup menawan tiba-tiba berhenti. Ia membuka botol kaca gelap di tangannya dan menyiramkannya ke arah pemburu terkuat. Apapun yang tersiram cairan itu segera menghitam dan mengalami korosi hebat. Anderson menutupi wajahnya dan melompat, sekali lagi, menghindari serangan tersebut. Segera setelah itu, seorang wanita lembut dan imut, seorang pria dengan koran, pelayan berrompi merah, serta seorang anak 5 tahun dengan tangan berlumur permen menyerang Anderson Hood dengan berbagai cara. Tepung, korek api yang menyala, pisau buah, kopi mendidih, dan minuman alkohol pekat menghujaninya. Hampir semua orang di restoran hotel tampaknya memiliki satu tujuan, membunuh Anderson Hood. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, tanpa kekuatan Beyonder yang terlibat, Anderson yang telah terkepung tanpa jalan keluar menggunakan serangkaian aksi, melompat, membalikkan meja, menyalakan benda lebih dulu, nyaris menghindari cedera pada titik vital, dan tidak menderita luka serius. Sementara itu, Klein juga menyadari sesuatu yang tidak normal. Di sudut restoran yang terhalang lemari dekoratif, jelas terlihat benang hitam tipis dan ilusi. Benang tubuh roh memanjang dari sana, tetapi area itu justru sunyi. Di tengah restoran yang kacau dan panik ini, hal itu tampak sangat tidak wajar. Pelaku sebenarnya yang merencanakan kasus pembunuhan orang yang lewat itu duduk di sana? Dari kebingungan, ketakutan, dan kepanikan yang ditunjukkan pemilik hotel, pelayan, dan para tamu setelah menyerang Anderson, mereka jelas bukan boneka. Ini jenis kendali lain. Ilusi, benih emosi dari Desire Apostle, atau pengaruh pada kondisi psikologis. Sebuah gagasan tiba-tiba menyala di benak Klein. Ia segera melangkah maju 2 langkah, dan menendang seorang pelanggan yang masih memiliki mentega di sudut bibirnya hingga terpental, membuka jalur bagi Anderson Hood. Pemburu terkuat itu langsung berguling keluar dari kepungan melalui jalur yang terbuka dan berlari ke lantai 2 hotel. Lalu, dengan punggung menempel pada dinding di sudut tangga, ia terengah-engah. Apakah kekuatan provokasiku sudah sampai tingkat ini? Bahkan warga biasa yang tak kukenal ingin membunuhku dan benar-benar mengangkat senjata? Astaga! Saat berbicara, Anderson menarik tulang rusuk kanannya,
dan hampir berteriak kesakitan. Tidak. Kenyataannya adalah orang yang dirundung nasib buruk tak seharusnya melakukan hal seperti berburu bajak laut. Alasan Klein tidak mendekati target untuk mencoba mengendalikannya dengan benang tubuh roh adalah karena ia memikirkan sebuah kemungkinan. Orang-orang yang lewat telah ditanamkan isyarat psikologis atau mengalami manipulasi pada tingkat jiwa. Hanya dengan begitu, mereka bisa menyerang Anderson secara teratur. Ini tidak cocok dengan kekuatan Beyonder Desire Apostle, karena serangan para korban yang dimanipulasi itu terarah dan presisi, tanpa tanda-tanda persiapan sebelumnya. Dan Klein pernah mendengar nama formula ramuan urutan 4, manipulator. Selain itu, berdasarkan psikiater yang dilepaskan dari Creeping Hunger, Klein selalu mencurigai bahwa Pulau Toscarter memiliki misi atau tokoh yang berkaitan dengan alkemis psikologi. Selain isyarat psikologis dan kendali pada sisi kiri pikiran, hal ini sangat mirip dengan jalur spektator. Klein telah lama percaya bahwa manipulator kemungkinan besar berasal dari jalur spektator atau naga. Dengan demikian, garis besar masalah menjadi cukup jelas. Alkemi psikologi memang memiliki basis penting di Pulau Toscarter. Mereka bahkan mengirim seorang demigod urutan 4 untuk menjaganya. Demigod ini mempengaruhi beberapa bajak laut dan membuat mereka tanpa sadar menjalankan perintahnya. Tetapi, bajak laut itu sayangnya menjadi sponsor Anderson Hood tadi malam. Maka, investor sebenarnya datang mengetuk pintu. Menjaga ekspresinya tetap terkendali, Klein memandang Anderson dan berkata dengan nada datar, "Kemungkinan satu atau beberapa bajak laut tadi malam terlibat dengan seorang demigod tersembunyi di pulau ini. Menurutmu hal seperti ini bisa dilakukan oleh Beyonder urutan menengah? Aku tidak mungkin seapes ini kan?" Suara Anderson melemah menjadi gumaman. Benar juga, orang-orang tadi dikendalikan dan tidak bersalah. Untungnya aku tidak menyerang balik, atau aku akan menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan besar dan diburu. Kalau begitu, aku dalam masalah dan hanya bisa menjadi bajak laut. Sudut mulut Klein sedikit berkedut. Kalau yang dikendalikan itu bajak laut dengan kekuatan Beyonder, atau Mandated Punishers, atau pendeta gereja Storms, bagaimana jadinya? Aku sudah mati? Anderson mengangkat tangan dan berkata seolah baru sadar. Maksudmu, dia tidak ingin membunuhku dan hanya ingin memberiku peringatan? Klein mengangguk serius. Jadi, kau masih punya kesempatan. Ya, untuk meminta maaf. Pergi dan lihat apa yang diinginkan demigod itu. Meminta maaf? Wajah Anderson langsung mengerut. Dengan sulit ia berkata, "Aku punya reputasi yang cukup besar di Laut Kabut." Klein tidak berkata apa-apa. Ia berdiri, menepuk mantelnya, dan bersiap pergi. Saat itu, Anderson menerjang ke depan dan berlari ke pintu tangga mendahului Klein. Ia berteriak, "Maaf, itu salahku. Kita bisa membicarakan apa saja." Ia berhenti sejenak, lalu mengulanginya lagi. "Maaf, itu salahku. Kita bisa membicarakan apa saja." Plok, plok, plok. Serangkaian tepuk tangan pelan terdengar dari lantai 1 saat sebuah sosok muncul di tangga. Diiringi langkah kaki ringan, sosok itu perlahan berjalan ke belokan, tetapi Klein secara naluriah mengalihkan pandangannya seolah tak ingin tahu seperti apa rupa orang itu. Selain itu, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki niat untuk mengangkat tangan atau mengarahkan senjatanya. Seolah-olah ia telah diberi isyarat dan kehilangan keinginan untuk melawan. Ini mengerikan. Ya, ini bukan hipnosis tatap muka, itulah sebabnya aku bisa menyadarinya. Tapi jika aku menjadi target langsung, konsekuensinya tak terbayangkan. Bahkan sekarang aku sudah bisa dipengaruhi. Dalam penjelasan Nona Justice, pihak lain akan menggunakan lautan alam bawah sadar kolektif untuk diam-diam tiba di samping pulau kesadaranku, lalu melakukan sesuatu sampai tingkat tertentu. Klein tiba-tiba ingin pergi dan kembali ke kamarnya. Ini instruksi diam yang diberikan demigod itu kepadaku? Klein kira-kira memahami bahwa pihak lain ingin berbicara dengan Anderson secara pribadi. Karena itu, ia tidak melawan dan berjalan ke tangga, lalu kembali ke kamarnya. Kurang dari 5 menit kemudian, Anderson mengetuk pintunya dengan wajah meringis. "Selesai bicara?" tanya Klein tanpa terlalu terkejut. Anderson mengangguk berat. Ya, dia menyuruhku membantunya melakukan sesuatu." "Soal apa?" "Aku tidak bisa memberitahu orang lain."
Masih ingat seperti apa wajahnya? Klien sengaja bertanya. Anderson berpikir dengan hati-hati sebelum tiba-tiba mengerutkan kening. Aku tidak ingat. Sesuai dugaan. Lihat dirimu. Demi 1.600 pound, kau menyinggung seorang demigod. Sama sekali tidak sepadan. Klien menghela napas dalam hati lalu berkata, bisakah kita pergi besok? Ya, urusan itu tidak mendesak. Mari selesaikan dulu masalah nasib burukku. Jawab Anderson tanpa ragu. Klien tidak berkata lagi dan menunjuk ke lantai bawah. Masih mau sarapan? Anderson sempat terpana sebelum tersenyum. Tentu, tak ada jenis frustrasi apapun yang bisa mempengaruhi makan dan tidur. Keduanya turun ke lantai 1 dan mendapati pelayan diam-diam membersihkan barang-barang yang hancur. Pemilik dan para pelanggan telah melupakan apa yang terjadi. Setelah sarapan, Anderson kembali keluar, sibuk mengurus hadiah buruan dan uang karakteristik Beyonder. Ia juga melakukan beberapa persiapan, sementara klien tetap di kamar hotelnya, menyatukan spiritualitas yang meluap akibat kenaikannya, dan menggunakan cacing untuk menguji kekuatan Beyonder marionetis miliknya. Pukul 2:30 sore, ia lebih dulu naik atas kabut kelabu dan mulai berlatih untuk pertemuan tarot yang akan datang. Bagaimanapun, Tuan Fool akan dengan santai dan ringan menghukum The Hermit Catlia. Duduk di kursi milik The Fool, klien mulai memainkan 3 rencana hukuman yang telah ia putuskan selama beberapa hari terakhir. 2 rencana memerlukan peminjaman sebagian kekuatan ruang ini, dan 2 lainnya memerlukan penggunaan properti. Karena itu, ia perlu memutuskan seluruh proses terlebih dahulu, membiasakannya, dan tidak boleh menunjukkan ketidaklancaran pada saat kritis. Setelah waktu yang tak diketahui, klien menghembuskan napas dan memastikan rencananya. Kemudian, ia menciptakan The World. Tanpa membawa barang apapun, ia melihat benang hitam padat tak terhitung jumlahnya yang memancar dari tubuhnya. Barang yang diciptakan menggunakan kekuatan ruang misterius di atas kabut kelabu, memiliki sejumlah spiritualitas. Jadi mereka juga memiliki benang tubuh roh. Sedangkan di dunia nyata, benda tanpa kehidupan tidak memilikinya. Klien dengan terampil mengendalikan benang hitam itu, dan dengan cepat sepenuhnya mengendalikan The World. Kini, ia tidak hanya bisa membuat ekspresi The World terlihat lebih kompleks, dan juga reaksinya lebih seperti manusia sungguhan, tetapi juga membuat fluktuasi spiritualitas boneka itu menjadi lebih alami. Tidak lagi tampak tak bernyawa. Selain itu, ia seperti player dengan 2 akun, memperoleh penglihatan, pendengaran, serta indera lainnya milik The World. Setelah menyelesaikan semua itu, klien melirik arloji emasnya, mengirim pesan kepada Little Sun, dan mulai menghitung detak jantungnya dalam diam. Di kedua sisi meja perunggu kuno yang penuh noda dan bercak, sosok-sosok buram memanjang keluar dari pelukan cahaya merah tua, sebelum berubah menjadi nyata. Sekelilingnya tetap sunyi dan kosong seperti biasa, seolah-olah tak pernah ada makhluk hidup yang menginjakkan kaki di sana selama jutaan tahun. Selamat siang Tuan Fool. Suara Audrey yang ringan dan ceria segera bergema di istana megah yang ditopang pilar-pilar batu. Klien mengangguk sambil tersenyum, menyaksikan anggota lain menyampaikan salam mereka di bawah pimpinan Nona Justice. Di sini, tak diragukan lagi bahwa The Hermit Catlia tampak agak pendiam. Audrey menilai bahwa ia menyimpan banyak hal di dalam pikirannya. Setelah suara-suara berhenti dan para anggota duduk, The Fool Klien melirik Nona Justice, membuat sang psikiater langsung memahami maksudnya. Karena itu, ia tidak mengangkat tangannya sedikit pun untuk berbicara. Setelahnya, ia memandang Catlia dan terkekeh acuh tak acuh. Katakan pada Bernadette bahwa dia bisa menggunakan barang-barang tertentu untuk ditukar dengan beberapa jawaban. Bernadette. Setelah mendengar nama yang familiar ini, yang bukan Queen Mystic, pemilik Dawn, maupun pemimpin elemen Dawn, Catlia menyadari bahwa Tuan Fool sudah mengetahui segalanya. Tipu dayanya yang murahan telah tersingkap di hadapan dia. Hal itu membuat hatinya tenggelam, dan ia tak bisa menahan rasa takut yang intens. Untuk sementara, ia kehilangan arah tentang sikap atau kata-kata apa yang harus ia tunjukkan sebagai tanggapan. Baginya, kata-kata Tuan Fool sangat jelas. Sampaikan pesan itu, tetapi hanya pesan itu, tidak lebih. Ia tidak diizinkan memberi petunjuk lain apapun.
Katlia percaya ia memahami maksud dia yang tersirat di antara baris-baris kalimat itu. Bernadette? Itu nama yang umum bagi wanita intis. Siapa dia sebenarnya? Jawaban apa yang ingin ia tukarkan? Hubungan apa yang ia miliki dengan Nyonya Hermit? Nyonya Hermit secara pribadi mengajukan permintaan, dan jawaban Tuan Fool adalah ya. Tidak, bukan begitu. Pasti bukan. Jika itu permintaan pribadi yang wajar, Nyonya Hermit tak akan secara khusus menyebutkannya di hadapan kami. Dia pasti akan langsung menjawab doanya. Dia sedang memberi peringatan? Audrey lupa mengamati anggota lain ketika serangkaian pertanyaan melintas di benaknya. Dengan ketajaman dari jalur spektator, ia segera menangkap maksud sebenarnya dari Tuan Fool. Kemudian, ia membentuk sebuah teori tertentu. Nyonya Hermit secara pribadi telah memberi petunjuk tentang klub tarot kita kepada Nyonya Bernadette ini, karena ia berharap memperoleh beberapa jawaban. Tuan Fool sangat tidak senang dengan hal ini, jadi dia menunjukkannya secara langsung dan memberi peringatan kepada pelanggar pertama ini. Sungguh, mengapa kau membocorkan urusan pertemuan ini kepada orang lain? Aku bahkan tidak memberitahu Susie. Ini bisa membawa bahaya bagi semua orang. Untungnya ada Tuan Fool. Audrey hampir saja menggembungkan pipinya, melupakan citra dan etiketnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa tidak setiap anggota klub tarot memiliki rasa kebanggaan seperti dirinya, menunjukkan penghormatan dan iman sebesar itu kepada Tuan Fool. The Hanged Man Alger, The Magician Force, dan The Moon Emlyn juga memiliki pertanyaan dan teori serupa, tetapi fokus mereka berbeda. Saat Alger menebak apa yang akan dilakukan Tuan Fool, ia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Bernadette, nama wanita intis yang umum itu. Ia penasaran mengapa Hermit yang pendiam berani mengambil resiko membocorkan sebagian informasi tentang klub tarot. Sementara Force khawatir apakah keberadaan klub tarot akan terekspos. Ia juga langsung membayangkan kisah mata-mata dan mata-mata ganda. Emlyn menonton dengan rasa kegembiraan atas penderitaan orang lain, menganggap The Hermit benar-benar bodoh. Bahkan leluhur sanguin kami memperlakukan Tuan Fool dengan setara, dan mengirimku sebagai utusan untuk dibina. Kau bahkan belum menjadi demigod, tapi kau mencoba memainkan tipu daya murahan di bawah pengawasan Tuan Fool. Kau ingin mati? Memang, aku tak bisa memahami isi pikiran makhluk berumur pendek. Kaisar Rosel pernah berkata bahwa serangga yang hanya hidup di musim panas, tak mungkin benar-benar mengetahui seperti apa salju itu. Emlyn duduk santai tanpa menyembunyikan gelengan kepalanya. The Sanderic tidak memiliki banyak pikiran tentang hal itu. Yang ia rasakan hanyalah suasana yang tidak tepat. Dengan rasa ingin tahu dan bingung, ia bertanya, Tuan Fool, siapa Bernadette itu? Pertanyaan yang bagus. Kukira Nona Justice yang akan bertanya. Ya, dia tampak sedikit marah, jadi dia tidak ingin berbicara. Klein diam-diam memujinya sebelum menjawab dengan santai. Putri sulung Rosel, pemilik Dawn, pemimpin elemen Dawn. Ia menyebutkan seluruh identitas Bernadette, membuatnya seolah tak memiliki rahasia di hadapan seluruh anggota klub tarot. Dan alasan ia menggunakan pemilik Dawn alih-alih Queen Mystic adalah karena Klein merasa bahwa The Fool tidak seharusnya menyebut Bernadette sebagai ratu. Pemilik Dawn, Queen Mystic. Dia ternyata putri sulung Kaisar Rosel. The Hermit. Kini aku bisa memastikan bahwa kau adalah Admiral of Stars Katlia. Jadi rumor tentang perselisihanmu dengan Queen Mystic itu palsu. Alger merasa bersemangat. Ia merasa pembatasan dan tekanan yang ia tanggung selama 3 bulan terakhir lenyap seketika. Hal itu membuat dirinya, yang biasanya tenang, mengejek The Hermit dalam hati. Kaisar Rosel pernah berkata bahwa mereka yang bermain api pada akhirnya akan membakar diri sendiri. Dan kau, Admiral of Stars, berani menantang penglihatan seorang dewa. Pada saat itu, Alger cukup bersyukur bahwa meskipun ia pernah mencoba melakukan sedikit tipu daya dan berusaha menebak identitas, tujuan, dan kondisi Tuan Fool saat ini, ia tidak melibatkan pihak luar. Ia tidak membocorkan informasi apapun, sehingga tidak menerima hukuman. Karena ia telah memperkenalkan 4 raja dan 7 admiral bajak laut sebelumnya, Audrey dan yang lainnya hanya perlu mengingat kembali untuk memastikan bahwa Bernadette adalah Queen Mystic, seorang demigod yang berkuasa atas 5 laut. Mereka juga terkejut bahwa putri sulung Kaisar Rosel masih hidup, dan telah menjadi tokoh penting yang dikenal di seluruh dunia.
Jawaban yang ingin diperoleh Queen Mystic tersembunyi di dalam buku harian Roselle? Menggabungkan semua yang terjadi dan kata-kata yang diucapkan, Audrey samar-samar menebak tujuan Bernadette, percaya bahwa Putri Kaisar itu ingin mengetahui kebenaran di balik pembunuhan ayahnya. Saat itu, Katlia telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Ia memutar tubuhnya menghadap ujung meja perunggu panjang dan berkata tanpa harapan akan dimaafkan, "Ya, aku telah melakukan kesalahan. Aku tidak akan membela diri. Itu memang salah. Tuan Full, seberat apapun hukuman yang Anda berikan, bahkan jika Anda membunuhku, aku akan menerimanya." Munafik. Jika Tuan Full benar-benar ingin menghukummu, apakah kau pikir kau punya cara untuk melawan? The Hanged Man mencibir dari sisi berlawanan meja. Ia dapat melihat masalah dalam kalimat sederhana itu. Nyonya Hermit masih sedikit takut. Audrey dapat menangkap ketakutan tersembunyi dari gerakan kecil dan pilihan kata Katlia. Baginya, orang yang sengaja menekankan kesediaan untuk dieksekusi seringkali justru takut mati saat itu juga. Force merasa tenang melihat sikap Tuan Full yang tetap tenang, percaya bahwa tidak ada kebocoran penting tentang klub tarot, atau bahwa kebocoran itu bukan hal besar. Karena itu, seperti Emlyn, ia menunggu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi akan hukuman yang akan dijatuhkan Tuan Full. Derek tetap tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, tidak yakin mengapa Nyonya Hermit tiba-tiba meminta dihukum. Saat itu, melihat Tuan Full terdiam sesaat, Katlia menahan kegelisahannya dan sedikit mengangkat kepala, mengamati keberadaan di balik kabut abu-abu tebal tanpa jejak, mencoba memahami niat sebenarnya dari dia agar dapat memberikan respons yang lebih tepat. Ia tak ingin melakukan kesalahan lagi dan memancing dia, membuat situasi menjadi tak dapat diperbaiki. Warna ungu gelap di mata hitamnya memancarkan kesan misterius saat tatapannya menembus kabut abu-abu dan melihat The Fool. Tiba-tiba, mata Katlia terasa panas dan darah ilusif mengalir keluar darinya. Bahasa yang jahat, mengerikan, dan bejat serta raungan yang tak terlukiskan terdengar di telinganya. Itu seketika memenuhi indranya dengan rasa sakit yang luar biasa, hingga tubuhnya mulai kejang dan gemetar tak terkendali. Wajah, tangan, dan bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan cepat retak terbuka, memperlihatkan daging dan darah. Di dalamnya, cacing hitam dan ngengat putih menggeliat sebelum membentuk berbagai mata yang tak terlukiskan. Jeritan dan erangan kesakitan Katlia bergema di atas kabut abu-abu, membuat Alger, Emlyn, Force, dan yang lainnya saling berpandangan seolah bisa merasakan penderitaan yang ia alami. Sementara itu, sosok buram itu menjadi semakin jelas, memungkinkan mereka melihat mutasi The Hermit. Pemandangan menjijikan dan mengerikan itu membuat Audrey ketakutan hingga ia memalingkan wajah. Ia menegakkan punggung dan menatap lurus ke depan tanpa berani bergerak. Yang lain mungkin tidak bereaksi sedrastis itu, tetapi mereka menunjukkan perilaku yang sama. Ocehan dari True Creator memang berguna. Klein, yang terselubung dalam kabut abu-abu tebal, merenung dari lubuk hatinya. Alasan ia tidak langsung menanggapi permintaan hukuman Katlia adalah karena ia ingin memastikan apakah ada sesuatu yang istimewa pada mata wanita itu, apakah ia bisa melihat melampaui apa yang ia izinkan. Untuk itu, ia telah menggerakkan sebagian kekuatan ruang misterius dan menyembunyikannya dalam kabut abu-abu yang menyelimutinya sebelumnya. Tujuannya adalah siapapun yang menggunakan kekuatan Beyonder untuk berusaha menembus penghalang itu akan langsung terhubung ke Tinder. Ini setara dengan pemilik kekuatan Beyonder secara langsung mengamati sebuah benda yang telah terkorupsi oleh True Creator pada tingkat psikis. Karena Klein tidak menggunakan kabut abu-abu untuk secara sengaja menekan pengaruhnya, Katlia secara alami mendengar ocehan dari True Creator. Organ yang ia gunakan untuk mengaktifkan kekuatan Beyonder pertama-tama mengalami kerusakan parah sebelum dipenuhi rasa sakit luar biasa, menyebabkan mutasinya. Jika Admiral of Stars tidak mencoba mengamatinya, maka rencana yang telah disiapkan Klein adalah membuatnya meminta maaf kepada setiap anggota klub tarot, serta membiarkan mereka mendiskusikan metode hukuman secara demokratis. Dan terlepas dari seberapa demokratisnya, hukuman utama pada akhirnya tetaplah menggerakkan sebagian kekuatan ruang misterius untuk menghubungkan Katlia ke Tinder. Setelah menunggu 2 detik, Klein tahu itu sudah cukup. Ia perlahan menurunkan telapak tangannya,
membiarkan kabut abu-abu secara diam-diam, menekan ocehan True Creator, dan mengembalikan mutasi Katlia. Admiral of Stars gemetar saat ia perlahan menenangkan diri. Retakan di kulitnya berangsur menutup dan pikirannya kembali, memungkinkannya menyadari sekelilingnya sekali lagi. Pada saat itu, Alger berkata dengan suara berat, seolah memperingatkan dirinya sendiri, "Jangan berusaha mengintip misteri dewa."